Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kemunculan anak-anak berkulit hijau di Woolpit pada abad ke-12 di Suffolk. Ini adalah cerita rakyat abad pertengahan yang aneh dan telah dikenang selama beberapa generasi. Jarang kita mendengar anak-anak muncul di pinggir lapangan, dengan kulit berwarna hijau dan tidak tahu bahasa lokal apapun. Bahkan saat ini, para sejarawan memperdebatkan apakah cerita tersebut benar. Beberapa bahkan mengklaim bahwa cerita tersebut menggambarkan pertemuan dengan makhluk luar angkasa. Legenda itu sendiri menceritakan bahwa anak-anak hijau di Woolpit adalah seorang anak laki-laki dan saudaranya. Ditemukan oleh para penai yang sedang bekerja di ladang mereka pada waktu panen, di dekat beberapa parit yang telah digali untuk memanggil serigala di Seine Maris of the Wolf Lubang atau Woolpit. Anehnya, kulit mereka berwarna hijau, pakaian mereka terbuat dari bahan asing, dan ucapan mereka tidak dapat dipahami oleh para penuai. Anak-anak tersebut dibawa ke desa tersebut, di mana mereka akhirnya diterima di rumah pemilik tanah setempat, Sir Richard de Caen di Wilkes. Anak-anak tersebut tidak mau memakan makanan apapun yang disajikan kepada mereka, meskipun mereka tampak kekurangan. Akhirnya, penduduk desa membawa biji-bijian yang baru dipanen, lalu dimakan oleh anak-anak. Mereka bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi kacang-kacangan selama berbulan-bulan sampai mereka mulai menyukai roti. Anak laki-laki tersebut jatuh sakit dan meninggal, sedangkan anak perempuan tetap dalam keadaan sehat dan akhirnya kehilangan warna kulitnya yang berwarna hijau. Selama beberapa tahun berikutnya, dia belajar berbicara bahasa Inggris, dan kemudian menikah dengan seorang pria di King's Lynn, di daerah tetangga Norfolk. Menurut beberapa catatan, dia mengambil nama Agnes Barre dan pria yang dinikahinya adalah Duta Besar Henry II, meskipun rinciannya belum valid. Setelah dia belajar berbicara bahasa Inggris, dia menceritakan kisah asal-usul mereka. Gadis itu menceritakan bahwa dia dan saudara laki-lakinya berasal dari dunia bawah tanah, dunia yang dia sebut Tanah Saint Martin, yang di dalamnya tidak ada sinar matahari. Seperti mereka, semua penghuni Saint Martin's Land yang tinggal di bawah tanah juga berwarna hijau seperti mereka. Dia menggambarkan daratan bercahaya lainnya yang dapat dilihat di seberang sungai. Gadis itu menjelaskan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sedang menjaga kawanan domba ayam mereka, dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah gua. Saat memasuki gua, mereka berjalan dalam kegelapan dalam waktu yang lama. Hingga pada akhirnya ia mendengar bunyi lonceng, dan melihat sinar matahari yang cerah, yang menurut mereka terlihat aneh. Hingga pada akhirnya mereka ditemukan oleh para masyarakat setempat. Kisah anak hijau Woolpit berlatar di desa Woolpit yang terletak di Suffolk, East Anglia. Pada abad pertengahan, wilayah ini terletak di wilayah pedesaan Inggris yang paling produktif secara pertanian dan berpenduduk padat. Desa itu dulunya milik Diarraberry St. Edmunds yang kaya dan berkuasa. Kisahnya sendiri tercatat dalam dua kronik kontemporer. Penulis sejarah Inggris Ralph dari Coggeshall, yang meninggal sekitar tahun 1228 Masehi, adalah seorang kepala biara di Cistercian di Coggeshall, yang terletak sekitar 26 mil atau 42 km selatan Woolpit. Catatannya tentang anak-anak hijau di Woolpit dicatat dalam Chronicon Ammicanum atau Kronik Inggris, yang di dalamnya ia menyebut Sir Richard de Caen yang menemukan anak-anak itu. Sementara itu, sejarawan dan kanon Inggris di Augustinian Newburgh Priory, jauh di utara Yorkshire, menuliskan kisah anak-anak hijau dalam karya utamanya, Historia Rerum Amicarum atau History of English Affairs. Kedua penulis tersebut menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Raja Stephen atau Raja Henry II. Selama berabad-abad, ada banyak teori yang telah dikemukakan untuk menjelaskan kisah aneh anak hijau di Woolpit. Mengenai warna hijau mereka, salah satu dugaan adalah bahwa anak-anak tersebut menderita suatu kondisi yang disebut anemia hipokromik, yang awalnya dikenal sebagai klorosis berasal dari kata Yunani chloris, yang berarti kuning kehijauan. Klorosis disebabkan oleh pola makan yang sangat buruk, yang mempengaruhi warna sel darah merah dan menyebabkan warna kulit menjadi hijau. Yang mendukung teori ini adalah fakta bahwa gadis tersebut digambarkan kembali ke warna kulit normal setelah menerapkan pola makan sehat. Sehubungan dengan deskripsi gadis itu tentang negeri asing, Paul Harris mengungkapkan dalam Fortean Study sempat bahwa anak-anak tersebut adalah anak yatim piatu Flemish, kemungkinan dari tempat terdekat yang dikenal sebagai Fonham Saint Martin, yang dipisahkan dari Woolpit di tepi Sungai Lar. Banyak imigran Flemish yang tiba pada abad ke-12, tetapi dianiaya pada masa pemerintahan Raja Henry II. Pada tahun 1173, banyak yang tersebar di dekat Bury St. Edmunds.
Jika anak-anak hijau di Woolpit adalah imigran Flemish yang melarikan diri, dan jika mereka melarikan diri ke hutan Thetford, maka hal ini mungkin akan terasa seperti senja abadi bagi anak-anak yang ketakutan. Mereka mungkin juga telah memasuki salah satu dari banyak jalur tambang bawah tanah di area tersebut, yang akhirnya membawa mereka ke Woolpit. Mengenakan pakaian Flemish yang aneh dan berbicara dalam bahasa lain, anak-anak tersebut akan menghadirkan tontonan yang sangat aneh bagi penduduk desa Woolpit. Komentator lain mengusulkan asal-muasal anak-anak tersebut dari dunia lain. Robert Burton menyatakan dalam bukunya tahun 1621 The Anatomy of Melancholy, bahwa anak-anak hijau di Woolpit jatuh dari surga, membuat orang lain berspekulasi bahwa anak-anak itu mungkin adalah makhluk luar angkasa. Dalam artikel tahun 1996 yang diterbitkan di majalah Analog, astronom Duncan Lunan berhipotesis bahwa anak-anak tersebut secara tidak sengaja dipindahkan ke Woolpit dari planet asal mereka di luar bumi, yang mungkin terjebak dalam orbit sinkron yang mengelilingi matahari, sehingga menyajikan kondisi kehidupan hanya di zona senja yang sempit, antara permukaan yang sangat panas dan sisi gelap yang membeku. Dia memasukkan klaim ini lagi dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2012, Children from the Sky. Sejak pertama kali tercatat, kisah anak-anak hijau di Woolpit telah bertahan selama lebih dari 8 abad. Meskipun fakta sebenarnya masih tetap menjadi misteri, kisah ini telah memberikan inspirasi bagi banyak puisi, novel, opera, dan drama di seluruh dunia, dan terus menciptakan imajinasi yang membuat banyak orang penasaran. Dalam kisah ini, kita belajar tentang keajaiban dan keunikan yang tersembunyi di balik masa lalu yang kabur. Meskipun tak terjawab, kisah ini tetap menjadi bagian dari warisan kita, menginspirasi kita untuk terus menjelajahi misteri dunia yang belum terpecahkan. Terima kasih, sampai jumpa di petualangan berikutnya.